Terima kasih kepada Bu Putri Desi Fitriani selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Islam karena telah mendukung video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba rekan Daslar. Perkenalkan, nama saya Ari Desi Abillah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Manajemen Dakwah angkatan 2019. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian tentang apa sih itu konsep value for money. So, tanpa basa-basi, enjoy this video. Menurut Deddy Nordiawan, dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Selain itu, konsep value for money juga merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang dimana memberikan informasi apakah anggaran dana yang dibelanjakannya memberikan nilai tertentu bagi masyarakatnya ataukah tidak. Dan yang dimaksud indikator di sini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada ekonomis, yang kedua ada efektivitas, dan yang ketiga ada efisiensi. Indikator efektivitas dalam value for money itu berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif. Sedangkan indikator ekonomi dan juga efisiensi dalam value for money itu lebih ke arah proses dan juga bersifat kuantitatif. Selain konsep value for money, terdapat juga sebuah pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik, yang dimana ini merupakan perluasan dari value for money yang disebut dengan best practice ataupun best value. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, pasti tidak akan lepas dari yang namanya uang. Dan ketika kita berbicara tentang uang, pasti tidak akan lepas dari bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang tersebut. Nah, salah satu cara agar kita dapat menghasilkan uang yaitu dengan cara menjual barang. Nah, ketika kita berbicara tentang jual beli, pasti tidak akan lepas dari yang namanya harga barang yang ditawarkan, right? Nah, ketika kita berbicara tentang harga, hal ini sangat dipengaruhi oleh 4 komponen. Di antaranya, yang pertama, semakin tinggi kualitas barang, maka semakin tinggi juga harganya. Seperti halnya misalkan kita beli produk yang sudah branded, misalkan Gucci ataupun Supreme gitu kan, ataupun Eiger dan sebagainya. Nah, karena mereka menawarkan kualitas yang sangat tinggi gitu kan, pasti harganya pun mahal. Beda halnya ketika kita membeli barang KW ataupun barang yang tidak punya branded, karena kualitasnya tidak terlalu tinggi, maka harga yang diberikan pun cukup terjangkau dan juga rendah. Yang kedua, semakin tinggi jumlah pembelian, maka semakin rendah pula harganya. Nah, seperti halnya misalkan nih, kita beli baju ini misalkan satuannya 50.000, ya kan? Terus misalkan kelas kita pada pengen mesen nih, misalkan sekelas itu 30 orang. Nah, misalkan kita beli samanya dengan jumlah 30, maka yang tadinya harganya 50.000 bisa jadi karena kita belinya banyak, turun harganya misalkan menjadi 45.000 per baju ataupun 40.000 per baju. Yang ketiga, semakin pendek waktu yang tersedia, maka semakin tinggi pula harganya. Nah, contoh kasusnya misalkan nih, ada barang yang langka dan juga barang yang baru ditemui. Nah, pasti barang langka akan lebih mahal daripada barang yang mudah ditemui. Kayak contohnya misalkan jamur travel. Wah, karena itu sulit sekali ditemukan, maka harganya tinggi itu karena kelangkaannya. Tapi beda halnya dengan jamur-jamur biasa yang di pasaran, harganya rendah karena mungkin ya tidak langka dan juga banyak ditemukan di pasaran. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah semakin pendek jalur distribusi ataupun sumber pasokan, maka akan semakin rendah pula harganya. Nah, contoh kasus misalkan ada toko A dan toko B. Nah, si toko A karena jalur distribusinya pendek ataupun dekat gitu kan, maka harga yang ditawarkan pun itu relatif murah ataupun terjangkau. Nah, sedangkan toko B karena misalkan dia impor barang nih dari luar, dari Belanda misalkan ke Amerika, Jepang, Inggris, Spanyol dan sebagainya dari luar negeri nih gitu kan, karena jarak distribusinya yang jauh gitu, maka si toko B ini berhak ataupun menaikkan harga yang cukup mahal gitu karena jarak distribusi yang jauh gitu. Value for money dapat tercapai apabila sektor publik tersebut telah menggunakan biaya input paling kecil untuk menghasilkan output semaksimal mungkin guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, implementasi dari konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan juga memperbaiki kinerja sektor publik. Adapun manfaat apabila kita menerapkan konsep value for money antara lain, yang pertama, meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Nah, yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga,
menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan kesadaran akan dana publik ataupun public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikan konsep value for money ini dalam kehidupan sehari. And that's all I can say. Thank you for watching. See you next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.